Oke teman-teman, dalam kesempatan video kali ini gue akan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal, aman, galbay, tidak ada DC lapangan, yang data busuk masih bisa cair. Jadi buat kalian yang mempunyai kendala kesulitan mencairkan pinjaman online di aplikasi pinjol yang legal, kalian simak aja video ini sampai selesai. Tapi perlu kalian ingat, aplikasi yang gue rekomendasikan ini adalah aplikasi pinjol ilegal, yang dimana sebenarnya aplikasi pinjol ilegal ini sangat berbahaya. Tapi tenang aja, dalam video ini juga gue akan memberikan sedikit tips untuk meminimalisir supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman. So buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjutnya, jangan ada yang di skip-skip ya video ini, tonton saja sampai selesai. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, disclaimer terlebih dahulu, video ini dibuat hanya untuk edukasi semata, bukan ajakan untuk berhutang. Terutama buat kalian yang beragama muslim, aplikasi pinjol ini mempunyai bunga, dan bunga ini termasuk dalam unsur riba, yang dimana riba adalah dosa besar yang wajib banget kalian hindari. Jadi buat kalian yang lagi dalam keadaan darurat, butuh dana mendesak, coba kalian pinjam ke orang terdekat kalian saja terlebih dahulu. Jangan coba-coba terjun ke pinjaman online, karena pinjaman online ini sangat berbahaya yang mempunyai dampak negatif besar bagi kehidupan kalian. Apalagi untuk aplikasi pinjol ilegal, jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan pinjol yang legal. Kenapa berbahaya? Yang pertama, aplikasi pinjol ilegal memberikan bunga bisa 100% hingga 200% dari total pinjaman. Yang kedua, biaya layanan ataupun biaya administrasinya juga sangat tinggi. Contoh, kalian mencairkan limit pinjaman 2 juta rupiah, potongannya sendiri itu bisa 1 juta rupiah. Jadi, di saat kalian mencairkan pinjaman 2 juta rupiah, yang diterima dari rekening kalian hanya 1 juta rupiah aja. Sedangkan untuk tenornya sendiri, aplikasi pinjol ilegal tidak mungkin memberikan tenor berbulan-bulan. Bahkan hitungan hari aja, antara 7 hari hingga 14 hari aja untuk paling lamanya. Ya kalau kalian beruntung bisa mendapatkan tenor sebulan, tapi gua pastikan kalian akan mendapatkan tenor 7 hari hingga 14 hari aja dalam aplikasi pinjol ilegal. Bayangin aja kalian harus mengembalikan pinjaman 2 kali lipat dan tenornya hanya sebulan untuk paling lamanya. Yang dimana kalau kalian telat bayar ataupun menggalbay dalam aplikasi pinjol ilegal, walaupun aplikasi pinjol ilegal tidak mempunyai DC lapangan, tapi ada hal yang lebih mengerikan lagi, yaitu sistem dari pinjol ilegal adalah menyadap handphone kalian. Yang dimana kalau kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran, mereka ini ada kemungkinan akan menyebar file-file penting di handphone kalian dan juga telepon ke seluruh kontak. Nah itu kan sangat mengerikan banget ya. Sebenarnya ada sedikit cara untuk meminimalisir hal seperti itu. Caranya adalah, sebelum kalian install untuk aplikasinya, kalian itu harus backup data-data penting kalian terlebih dahulu, termasuk seluruh kontak yang ada di handphone kalian. Jika kalian sudah backup, kalian bisa isi foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Jika sudah seperti itu, baru kalian install untuk aplikasinya. Ya kurang lebih seperti itu aja untuk meminimalisir supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman. Sisanya kalian urus sendiri ya, karena kita nggak tahu ancaman apa yang diberikan oleh DC pinjol ilegal. Yang pasti kata-kata kasar dan yang lainnya itu akan keluar semua, dan kalian juga akan diteror setiap harinya, yang dimana kalian pasti akan kena mental jika sudah diteror oleh DC pinjol ilegal. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal, data busuk masih bisa cair. Yang pertama di sini gue rekomendasikan aplikasi bernama Kredit Kancil. Logonya kurang lebih seperti ini ya, ada kancilnya. Kalian bisa temui aplikasi ini di Google Play Store handphone kalian. Tapi buat kalian yang pengguna iPhone, aplikasi seperti ini akan sulit banget untuk ditemui. Sudah terunduh di Play Store sebanyak 1 juta unduhan dengan rating 4,8 dari 81.000 ulasan. Untuk tampilan utama dari aplikasinya kurang lebih seperti ini, menyediakan limit pinjaman tertingginya hingga 5 juta rupiah, tenor 180 hari, bunga minimal 0,05%. Gua jamin ini bohong ya, tidak ada pinjol ilegal yang memberikan tenor lama-lama ataupun bunga serendah ini. Sedangkan untuk proses pengajuan pinjamannya, yang pertama kalian harus sertifikasi identitas, isi informasi dasar, kontak telepon ataupun kontak darurat, setelah itu rekening bank. Jika semuanya sudah terisi, kalian bisa langsung mengajukan pinjaman. Walaupun aplikasi ini pinjol ilegal, di saat pengisian data diri tetap ya gunakan data diri milik kalian, tidak boleh asal-asalan.
Dan untuk rekening bank juga tidak bisa menggunakan rekening milik orang lain di saat mencairkan pinjaman. Ini berlaku buat pinjaman online manapun, tidak bisa melakukan pencairan pinjamannya ke rekening dengan nama yang berbeda dengan nama KTP yang kalian gunakan untuk verifikasi, maupun orang tua kalian sendiri, itu tidak bisa banget. Berikutnya di sini gua rekomendasikan aplikasi Pinjam Amanah dari PT Interglobal Access Media. Aplikasi ini telah terunduh di Play Store sebanyak 1 juta unduhan dengan rating 4,8 dari 100.000 ulasan. Kita langsung aja buka ya untuk tampilan dari aplikasinya. Nah, untuk tampilan utama dari aplikasinya kurang lebih seperti ini. Di sini gue mendapatkan limit pinjamannya 5 juta rupiah, tenor 180 hari, bunga minimal 0,05%. Lagi-lagi ini bohong ya, karena tidak mungkin tenor dan juga bunganya seperti ini. Kalau kalian nggak percaya, kita langsung aja coba ajukan pinjaman. Di sini gue mendapatkan limit pinjamannya ternyata 1.600.000 rupiah saja. Kita lihat untuk rincian produknya ya dari dompet digital di sini. Seperti yang gue bilang, tenornya hanya 7 hari saja dan biaya layanannya sangat besar banget, 600.000 rupiah. Jadi misal gue mencairkan limit pinjaman 1.600.000 rupiah ini, yang diterima di rekening gue hanya 1 juta rupiah saja dan gue harus mengembalikan pinjamannya selama 7 hari. Nah, jika kalian sudah melihat rincian produknya seperti ini, apakah kalian masih ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal? Kalau kata gue sih mending jangan ya. Kalian bisa coba aplikasi pinjol yang legal saja, ataupun kalian bisa coba pinjam ke orang terdekat kalian. Jangan coba-coba terjun ke pinjol ilegal, karena itu akan menjerumuskan kalian saja. Nah oke teman-teman, itulah 2 aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal, aman galbay, data busuk masih bisa cair. Kalau kalian mau daftar lengkapnya, kalian bisa request saja di kolom komentar. Ataupun buat kalian yang mempunyai pertanyaan, kalian bisa tanyakan juga di kolom komentar. Mungkin sampai sini aja video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.